Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama di channelnya Visip Umrah Official bersama saya Emi Solina. Kali ini saya akan bahas mata kuliah saya yaitu Sosiologi Ekonomi tentang flexing dan media sosial. Nah, kalian tahu nggak sih apa sih flexing itu yang lagi dibicarain di media sosial? Yang tidak terlepas dari Crazy Rich. Wow, itu lagi ini ya, lagi booming gitu ya. Nah, ini bersama teman saya panggilnya Mbak aja lah ya, terlalu formal gitu kalau saya panggil Ibu karena hari-hari kita ya udah Mbak Uli gitu kan. Kalau Mbak Uli mau panggil Umi ya udah ini aja gitu. Maksudnya nyantai aja kita gitu ya. Nah, ini bersama teman saya Mbak Oli Sophia. Mungkin boleh apa kabar nih, Mbak? Alhamdulillah baik, Mbak Emi. Oke, sibuk apa nih sekarang? Masih ini ya, masih lagi sibuk di proposal disertasi ini. Saya lagi lanjut kuliah lagi nih. Kok saya sibuk bertahan hidup? Betul, ya kan? Bertahan hidup dan menghempaskan semua insekuritas ya. Iya, kalau saya memang gitu kan. Apa-apa ini berpikir gitu ya, apa nih yang bisa dijadiin duit, apa nih yang bisa dijual. Ya kan? Harus menutupi 4 sehat, 5 sempurna, terus yang ke-6-nya kaya raya. Bahagia kalau dan saya sejahtera. yang ke-6-nya gendut. Kalau kaya iya dong. Oh iya, nyaman. Pasti iya itu. Nah, oke. Yang tema kita kan flexing nih. Nah, apa sih flexing gitu? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau istilah flexing sekarang lagi rame ya, lagi lagi banyak digunakan dan kemudian mereka yang masuk kasus beberapa bulan terakhir itu kalau misalnya kawan-kawan lihat Indra Kents ya, benar. fenomena Indra Kents, bagaimana kemudian ternyata trading online mereka itu jadi kasus lebih mudah untuk dijadikan ditangkap dan diapain karena mereka flexing begitu, mereka flexing tentang apa capaian mereka terhadap usaha-usaha mereka lakukan secara online gitu. So sebenarnya apa sih flexing ya? Flexing itu sebenarnya benar sih karena Indra Kents ini bergerak di bidang ekonomi dan marketing sebenarnya dia kan investasi secara online itu. Nah, memang flexing di pertama kali itu memang dikenalkan di dunia ekonomi dan marketing. Flexing itu maksudnya memamerkan, memang tuh flex. Jadi memang dia memamerkan. Jadi istilahnya tuh kalau bahasa kamus Merriam-Webster itu dia bilang to flex itu mendemonstrasikan, show off memang untuk memperlihatkan apa yang dimiliki gitu, apa yang dimiliki dalam konteks di sini memang capaian-capaian baik secara material ataupun modelnya banyak ya. Kalau misalnya harta kebendaan itu kan capaian mereka terhadap ekonomi begitu ya. Tapi ada juga versi-versi yang baru kalau misalnya LinkedIn. Nah, itu kan jaringan LinkedIn, kita lagi gathering di mana nih, atau misalnya saya posisinya udah di, itu juga termasuk pada bagian yang flexing sebenarnya. Healing, kita healing ya, kan posting tuh betul. Di IG, di Facebook, Maladewa, di Santorini gitu ya. Hari ini udah bisa sampai di Dubai begitu. Saya Kapakodia gitu. Makan di Singapura, buangnya di ini, gitu kan. Betul. Cuman duduk ini makan doang gitu kan. Dengan struk nilai yang terpapang nyata gitu ya. Apakah aku harus jawab gitu ya. Nah, ini jadi jadi trending. Jadi flexi itu memang bagian bagaimana kita to show off, untuk memperlihatkan segala sesuatu yang kita miliki yang dalam persepsi dalam persepsi kita ingin dinilai sebagai sesuatu yang sesuatu yang bisa untuk di-show off kan, sesuatu yang untuk bisa dipamerkan, artinya capaian kita lah gitu. Nah,
ada sesuatu yang ingin di ini nggak sih, maksudnya dipertontonkan ke kawan-kawan, ke sahabat, padahal sebenarnya hanya iming-iming aja, maksudnya marketing usahanya dia gitu kan. Nah. Sebenarnya dia hanya pengen pamer aja nih, gue punya ini dong gitu kan, nggak ini. Kalau kita bicara itu, maka kita bicara pada tataran tingkat tadi kan pengertiannya flexing ya. Pengertian flexing secara ekonomi itu memang memamerkan. Ya. Kemudian secara kamus bahasa Inggrisnya memang artinya to flex, untuk mendemonstrasikan. Tapi kemudian ada yang di di trading itu dia mengatakan bahwa arti kata flexing juga bisa untuk melemaskan otot, katanya melemaskan otot. Ini konsepnya saya nyari apa ini terjemahannya ya. Melemaskan otot tuh kadang ternyata kondisi yang melawan, kondisi melawan terhadap bulian orang. Jadi kadang-kadang orang flexing itu untuk menjawab cemeehan. Cemeehan netizen itu. Betul. Jadi cemeehan orang terhadap ketidakmampuan, ini dan sebagainya. Nah, itu di flexing. Mungkin makin gue lihat kan nih, ini loh yang lu komen gitu ya. Iya, jadi balasan terhadap inilah kritikan. Karena itu terbukti ternyata di tahun 1992 flexing itu pertama digunakan oleh Ice Cube. Ice Cube itu penyanyi kulit hitam Inggris yang memprotes bagaimana stereotyping terhadap kulit hitam yang udahlah minoritas, kemudian sering dianggap sebagai kelas bawah, kriminal dan sebagainya. Itu kan dari dulu kan kelas atau gesekan antara orang kulit hitam dengan polisi kulit putih itu kan tinggi. Nah, kata flash itu dipakai oleh Ice Cube untuk lagunya It's the Day Now itu. It's the Day Now. Nah, itu mulailah istilah flexing ini dipakai. Jadi flexing itu bisa dipakai banyak tergantung motif yang ada. Nah, ke sini flexing juga dipakai sama Lil Pop, penyanyi rap juga, yang ternyata dia nge-rapnya tuh nyeleneh gitu. Maksudnya dari tataran aturan standar nge-rap itu dia jelek banget, dikritik orang. Tapi dia balas dengan, nih gara-gara gue nyeleneh nih, gue bisa beli Lamborghini, gue bisa beli villa di Las Vegas gitu ya, bisa main di Beverly Hills dan sebagainya. Nah, jadi itu slapping gitu, istilahnya slapping itu tamparan kasar buat mereka yang julid. Jadi itu media perlawanan sebenarnya. Flexing itu bisa motifnya karena ingin melawan. Nah, ada lagi yang kesini-sini model flexing itu, kalau misalnya kawan-kawan tahu Juragan 99 MS Glow yang dia kemudian jadi orang yang kalau saya sih yang baru tahu tuh yang pengusaha yang beli jet pribadi. Walaupun sebenarnya banyak yang pengusaha yang punya jet pribadi ya sebenarnya sebelum beliau ini, tapi dia itu memperlihatkan itu di semua platform medianya dengan ikon jetnya tuh 99 itu gitu. Nah, ternyata flexing di sini dalam konteks ekonomik tadi dia mengatakan bahwa ternyata itu dipakai memamerkan untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi ini dianggap sebagai validitas terhadap kemampuan dia sebagai seorang seorang pengusaha. Jadi itu kan meyakinkan, itu sangat meyakinkan bahwa stabil nih dia, berarti memang usaha dia tuh sustain gitu loh. Usaha dia memang maju dan ternyata dipakai untuk konsumer. Jadi motifnya beda-beda, dipakai beda-beda. Tapi core-nya sama, intinya sama bahwa itu to show, untuk memamerkan begitu. Oke. Terus kan ada nih ya, maksudnya di media sosial dia yang nampaknya orang kaya gitu kan, tapi di belakang dia nggak seperti itu. Nah gitu. Itu yang dilakukan. Nah itu kan kayak melanggar maksudnya bukan lu nih ini nih gitu kan. Memang arti flexing itu yang berikutnya juga ada yang ini sebenarnya memamerkan segala sesuatu yang nggak kamu miliki untuk meyakinkan orang lain seolah-olah as if you sebagai itu. Dan itu yang dilakukan Juragan 99. Terakhir kan kalau misalnya kawan-kawan juga lihat wawancara dia didampingi pengacaranya ya, itu kan dia ngakui kalau ternyata jet itu bukan dia beli pribadi, dia sewa kontrak untuk jangka waktu tertentu begitu. Jadi hari gini ternyata orang-orang melihat itu balik lagi bahwa mungkin Anda diyakini dari jadi
Anda diyakini sebagai apa yang Anda pakai begitu loh. Iya. Anda mau jual berlian tapi Anda pakai becak kira gitu ya. Iya, benar. Kira-kira orang percaya nggak asli nggak berlian Anda gitu loh. Iya. Nah kan untuk orang yang punya sekitar 200 seluruh Indonesia outlet ya, dia punya jet pribadi itu kan akan make it sure ya istilahnya seasli-aslinya berlian, tapi kalau orang yang bawa pakai becak kan agak ini ya. Sama dong kayak jualan apa namanya obat pelangsing badan wajah nggak langsing kan mikir kan, ini obat bener nggak? Paten nggak obat lu kan gitu kan? Itu dia. Nah kadang-kadang orang jual harganya sebenarnya beberapa ya apa namanya dari kalau kita ikut pelatihan pengusaha gitu, usaha gitu ya, ternyata penting gitu untuk apa namanya meningkatkan harga bukan karena apa namanya bukan karena pengen untung banyak cepat aja ya. Tapi beberapa orang meyakini bahwa harga itu berkorelasi dengan kualitas gitu loh. Berkorelasi. Jadi apa namanya value itu jadi relatif gitu. Gini, Syahrini kalau jual baju gitu ya, Syahrini kalau jual baju harga 3 juta itu tuh orang akan beli gitu. Karena apa? Dia beli gengsi. Di situ tuh dia beli gengsi. Ada prestis namanya yang dibeli itu tuh prestis. Nah, ini yang dipakai orang untuk flexing aja. Jadi padahal harganya sebenarnya di Tanah Abang sama aja gitu loh. Motifnya bahannya kok sama ya gitu kan. Nah sama gitu. Cuman karena dia nilainya segitu, orang kan lebih percaya bahwa yang punyanya Syahrini lebih asli daripada yang misalnya seperti itulah ya. Walaupun kejadiannya nggak seperti itu gitu. Terus apa namanya? Jadi kan flexing ini akhirnya berkaitan dengan media sosial gitu, seolah-olah jadi pamer kan jatuhnya. Pamer padahal ini bukan lu kok gitu kan, bukan barangmu kok gitu ya. Jadinya sebagian masyarakat kita akhirnya mengikut yang seperti itu gitu kan. Jadi apa nih yang dicari, prestis atau pengen masuk gengnya kelompoknya sosialita gitu kan, padahal kehidupannya ya tidak seperti itu gitu. Nah itu ya. Nah kalau kita lihat nah ini dia budaya, akhirnya ini kan jadi budaya nih, jadi apa namanya pola perilaku. Nah kita lihatnya kan bahwa munculnya ini kemudian menjadi perubahan perilaku pada manusia perilaku kita. Untuk yang si tokohnya dia punya motif tadi yang kita sebutkan tadi ya, motif-motif perlawanan, motif untuk ekonominya dia. Karena sekarang ini masuknya kan ke platformnya tuh yang lebih media sosial ya, dimana kemudian budaya ini bisa lebih apa tuh namanya, lebih bisa cepat diterima tanpa filter, reality gitu kesannya kayak gitu. Terus kemudian yang kalau Umi Emi gitu ya, hari ini jalan dengan Louis Vuitton gitu ya, atau Gucci gitu atau Hermes gitu ya. Terus kemudian apa tuh namanya, gue boleh dosen di pulau ya, tapi please Batam sama Singapura kita cuman ini ya, kita cuma pulang mandi ke sana. Terus balik-balik tuh Hermes. Sarapan cuma numpang sarapan doang di situ. Itu konten naik. Kemudian viral kan, pasti viral begitu. Dosen umrah pulau terluar gitu ya, terus pulau Hermes, orang kan wah gitu ya. Nah pasti itu kan di like. Nah sistem like ini menjadi apa namanya ya, circle yang kemudian membuat orang kemudian apa ya, si pembuat konten diuntungkan dengan like dislike-nya, sehingga dia meneguhkan atau memperkuat perilaku flexing tadi, karena dia dapat benefit dari situ. Like dan dislike itu apa, monetizing ya, cuan lagi gitu ya. Nah terus kemudian yang tidak disadari oleh pembuat konten pada konteks flexing tadi adalah bahwa ini berimplikasi, perilaku pamer tadi itu membawa implikasi. Kalau yang nontonnya adalah selevel memang sosialita, kalau yang menontonnya tuh kemudian adalah memang orang dengan level yang ekonomi yang sama, it's okay gitu. Kita ambil contoh kayak kasusnya Siska Kul bersaudara. Itu kan muncul viral karena mereka satu-satunya 2 orang kakak beradik yang bisa makan semangka harga 10 juta gitu ya, agak-agak fantastis. Semangka cuy 10 juta. Ya. Cuma semangka gitu kan kalau bayangan kita ya. Nah itu dia.
Dan itu terbukti begitu. Ada satu kasus yang saya lihat dalam tayangannya Siska Kool itu adalah pada saat mereka lagi ingin menaikkan ini apa namanya McDonald ya, yang pakai seri BTS. Iya. Itu kan semua Padahal saya lihat ya food vlogger itu mencoba apa sih bedanya seri BTS dengan seri McDonald yang biasa original kan? Set langsung. Ternyata rasanya kan gitu, cuman kemasannya aja, repackingnya tuh aja yang pakai BTS, dan itu membuat penderitaan Gojek online harus mengantri berhari-hari, gitu ya. Terus yang paling menyakitkan, rasa sama aja. Itu kok Gojek online ngantri seluruh Indonesia, semua outlet, semua outlet. Teknik marketingnya bagus, tapi nilai tadi dampak dari flexing yang tadi itu tuh Siska Kool. Nah di sini kita kembali ke Siska Kool ya. Hari itu dia memesan hampir puluhan packaging. Iya, dia mungkin sampai nggak kebagian gitu. Satu outlet itu yang kasihan yang ojek udah ngantri itu tuh nggak kebagian karena dia borong semua. Apa yang dia lakukan ini lebih kejam daripada yang lain, yaitu ya adalah dia memblender es krim dan seluruh paket itu karena hanya penasaran untuk rasanya seperti apa kalau di blending es krim tadi dengan ayam tadi. Nah ini beda ya. Nah ini dia. Artinya motif pembuat konten terhadap flexing itu akan mempengaruhi apa yang diterima oleh audiensnya di luar, viewersnya di luar. Untuk orang kaya mungkin main-main dengan harga segitu dia nggak jadi masalah. Tapi bisa Anda bayangkan mereka yang hanya menonton dari jendela jendela KFC untuk membayangkan rasa makan makan chicken goreng ayam crispy itu gitu ya. Dia blender dengan itu, coba bayangkan. Dan itu berbeda pada saat konten yang dilakukan Atta Halilintar dengan Aurel. Itu kan Aurel pernah ngeprank ya. Waktu mereka sebenarnya konsepnya sedang mempromosikan produk ayam itu. Tapi di prank orderannya datang terus dia bingung kan, si Attanya bingung. Pada akhirnya dia tahu di prank, dia hanya jawab satu kan sama si Aurel. Dia bilang gini, nggak masalah sih kamu beli sebanyak ini tuh nggak masalah. Cuma pertanyaannya, pastikan nggak ini nggak ada yang mubazir. Nah, artinya jangan demi konten kita mendidik segala sesuatu, isi konten kita tuh akhirnya tidak punya faedah ditangkap oleh orang lain. Itu memang sesuatu yang unik yang dilair di out of the box gitu, sesuatu yang ini akan menarik minat orang. Tapi kalau pada akhirnya mendatangkan sikap yang tadi itu kemubaziran, menghapus rasa empati terhadap orang. Ya kalau misalnya setelah dia lihat itu, ya bisa kan sampelnya aja yang di blender, sisanya mungkin dia akan bagi ke pengemis, nanti disorot lagi misalnya untuk melakukan empati, kan itu lebih ini ya, lebih masih bisa diterima lah begitu, masih ada rasa empati dan yang lainnya. Nah ini dia konsep ini tadi yang membuat perubahan perilaku tadi bisa dua, tergantung bagaimana orang flexing tadi ini orientasi tujuannya untuk apa begitu. Kita sih sebagai si penonton ini ya harus cerdas juga. Harus cerdas, harus bijak gitu kan. Mana nih yang wajib kita tonton dan mana yang berfaedah gitu kan. Mana yang bermanfaat untuk kita gitu. Yang baik ya pasti kita ambil gitu kan. Yang jelek ya udah gitu kan. Jadi hiburan gitu sebenarnya ini. Persoalannya, nah kawan-kawan harus tahu juga ya, algoritma di media sosial itu bermainnya tidak pada tataran kita mau dislike atau like, dia akan viral. Kita mau pro dan kontra, kita komen, dia viral. Kita like, dia viral. Nah, setelah jadi salah satunya yang harus kawan-kawan pelajari, kalau misalnya konten itu sama sekali tidak menghadirkan sesuatu yang positif, nggak usah digubris. Itu aja, nggak usah digubris. Tapi kemudian kita harus bisa bikin tandingan, gitu loh. Salah satunya kita harus bisa bikin tandingan. Kalau yang kayak Siska Kool sekarang kan ada ininya ya, tandingannya si CC satu lagi tuh lah yang lu pakai Rolls Royce, yang kayak gini ya, dia tendang tuh Rolls Royce-nya dia tuh. Alternatif yang untuk mematahkan keflexingan orang yang merasa udah banget gue lebih dari lu tapi nggak gitu-gitu juga. Nah gitulah, jadi sekarang bisa berbalas pantun lah ya di media sosial itu untuk menciptakan alternatif untuk counter terhadap budaya flexing. Nah itu satu. Nah jadi media sosial, budaya flexing,
kemudian insekuritas. Nah ini ya, insekuritas dan juga depresi. Jadi saya lupa jurnalnya apa ya. Ternyata flexing ini membuat apa namanya anak muda itu mengalami depresi pada saat ini apa namanya mengkonsumsi media sosial. Nah ini nih dampak ya, kita udah bicara dampak. Tadi motif, sekarang kita bicara dampak. Nah contohnya gini, kayak Indra Kents itu kan dia pakai klaimnya gini, kalau dia upload konten dia pasti bilang sebelum 25 tahun aku udah punya gitu ya, rumah pribadi gitu ya, kelasnya juga kelasnya gila gitu ya, terus kemudian mobil juga kelas sport dan sebagainya, sehingga semua anak muda merasa bahwa sebelum 25 tahun mereka tidak melakukan capaian seperti itu, they fail gitu loh, mereka ini apa namanya, mereka gagal gitu loh. Siapa bilang guys? Colonel Sanders itu yang punya KFC itu baru bisa maju setelah di umur 63. You have your time gitu loh. Jadi apa masalahnya? Masalahnya adalah saat mengkonsumsi konten media yang berbau flex itu jangan meletakkan standar kita, kebahagiaan kita pada kebendaan itu. Jadi yang dibawa nilai-nilai yang dibawa oleh flexing itu pertama konsumerisme. Nah itu kan konsumtif jadinya itu kan. Betul. Jadi seolah-olah apa yang kita inginkan dengan barang-barang ini bukan nilai menjadi, kita. Iya. Terus bukan jadi suatu kebutuhan. Sebenarnya apa yang kita maksudnya dalam hidup ini ya, apa nih kebutuhan kita? List lah kan sebenarnya apa nih kebutuhan kita. Nah, melihat itu jadinya di luar dari list kita gitu, bukan lagi kebutuhan tapi jadinya flexing itu tadi gitu. Lifestyle. Nah, itu lifestyle-nya sebenarnya bukan gaya lu nih. Nah, ya kan? Boleh gaya lu sebenarnya kalau dalam posisi mampu. Ya, benar. Kalau masih mahasiswa kita udah dapat kiriman dari orang tua, nggak ditransfer ngamuk gitu kan, nggak bisa nongkrong sama kawannya, nggak bisa lifestyle di IG di ini gitu kan. Jadi, handphone harus ada apel yang digrauknya gitu ya. Meskipun itu harus dengan konsekuensi berhutang. Bener, minjam. Itu dia. Konsumer itu menghadirkan biar bisa foto terus share di IG, di media sosial gitu kan ya, itulah pengen dapat komen dengan teman-temannya yang diakui. Diakui itu ya akhirnya jadinya kan merusak gitu, merusak jadinya gitu. Jadi maksudnya itu tadi bahwa lu jangan ini deh gitu, sibuk sok banyak gaya gitu kan. Ada loh yang viral itu di TikTok kan, dia pengen di komen gitu kan, dia pakai baju ini nih gitu kan, bagus nggak baju gue, bagus nggak gitu kan. Jangan sok gaya deh lu, bapak lu aja masih pakai baju partai. Iya bener kan, maksudnya dia sok-sokan aja, sok gaya gitu kan. Orang tua lu aja masih pakai baju partai, hello gitu. Tapi justru itu sebaliknya begitu gitu, karena dia tahu orang tuanya pakai baju partai dan dia nggak bisa diterima, makanya dia pengen merubah kondisi itu, meskipun itu kemudian pakai cara apapun gitu loh. Masalahnya dia akan pakai cara apapun. Kita khawatirnya adalah ada orang yang memanfaatkan kebutuhan itu dengan hal yang tidak diinginkan. Istilahnya tuh ya maaf gitu, misalnya jadi harus menjual diri gitu ya, kemudian atau jadi, mencuri atau segala kemudian sesuatu dia lakuin kan jadinya narkoba dan sebagainya, mencari jalan instan untuk bisa sampai ke situ. Nah itu yang jadi masalah. Artinya gini, harus ada yang di sinilah mungkin diskusi ini kita bisa memaafkan bahwa kemuliaan kita itu tidak terletakkan pada kebendaan, dan flexing meletakkan bahwa kemuliaan seseorang itu dari kebendaan. Jadi it's not right gitu. Itu tidak benar, tidak sama, bahwa kemuliaan kita bukan atau kita bisa diterima karena apa yang kita pakai, enggak sama sekali. Mau pakai apapun dari atas ke bawah itu hanya sifatnya semu ya. Temporary orang kan terima kita, tapi begitu kita diajak bicara songong, begitu kita nggak nyambung,
terus nggak punya empati, cepat atau lambat orang akhirnya cuco babai begitu loh. Artinya bukan itu gitu, bukan itu yang bisa bahwa uang bisa segalanya sehari ini harus pakai uang betul gitu ya. Saya nggak bilang bahwa nggak munafik bahwa uang bisa membeli nilai bakti ya. Orang tua kita pengen berbakti ke orang tua. Naik haji juga nggak pakai uang juga bohong banget gitu ya. Bersedekah juga kita harus pakai uang juga gitu untuk jadi orang yang bisa charity dan sebagainya. Tapi bukan berarti uang itu akan meletakkan kita pada posisi-posisi yang mulia. Bukan itu dia. Bukan itu. Sama sekali bukan itu gitu. Jadi kalau mau bahagia ya bahagia dengan apa adanya, karena nanti kalian akan lihat sendiri gitu ya. Justru orang yang benar-benar kaya sebenarnya tampilannya sangat sederhana gitu loh. Kita kan udah lihat ya contoh yang dilakukan siapa Hamka, pengusaha yang itu ya. Kita kan bisa lihat juga bagaimana karena flexing itu bahayanya bagi orang kaya yang beneran ya. Itu pertama mereka kehilangan privasi. Semua orang pasti pengen minta dibantu, semua orang pasti minta ini, semuanya pengen jadi saudara. Dia udah nggak punya ini lagi gitu waktu untuk privasi karena orang ngejar dia satu. Terus kedua kalau ada yang punya etika tidak baik itu mudah sekali ya. Berapa banyak kasus influencer di luar negeri sana yang mati karena dirampok karena dia menunjukkan harta bendanya begitu. Nah terus kemudian apalagi petugas pajak. Itu yang langsung gitu kan. Kalau orang kaya beneran mah males ya, karena pajak lumayan. Alhamdulillah Indonesia masih bersahabat pajaknya ya. Coba Anda ke Eropa hampir 40%, 30% loh. Miskin lu ya. Iya kan langsung nampak, langsung terhitung kan. Nah digitnya itu langsung nampak. Itu dia. Jadi kita bisa lihat mana yang benar-benar orang kaya, mana yang istilahnya mereka yang mencoba berusaha tampak kaya begitu. Makanya ada istilah yang dibilang gini, saya lupa ini dibilang gitu. The poor is scream, but the richest is whisper. Jadi kalau orang miskin pasti jerit-jerit ya. Tapi kalau orang yang benar-benar kaya gitu ya, itu dia bisik-bisik gitu. Sampai tahu. Aduh. Oke. Sebelum closing, tips dong tentang flexing ini untuk sobat-sobat Visip apa nih Mbak? Ya mindset. Nah karena ini memang yang tujuan itu mindset ya. Manusia itu homo simbolikum ya. Itu udah fitrah di teori kita bicara manusia itu yang senang bermain dengan simbol gitu ya. Kita seneng tuh kalau pakai sepatu Eiger, misalnya tas Eiger gitu ya, sepatu kapak gitu ya, ke kampus itu pakai jeans itu, aduh gitu ya, kalau bisa pokoknya inilah kita akan seneng karena lain beda kan ya, harus diakui ya begitu pakai barang kayak gitu tuh jalannya agak beda tuh sudah tuh ya, PD-nya naik memang. Ya. Bukan yang 505. Bajunya masuk ke dalam, nampak kan? Bukan pasien batu 9 ya. Tapi nggak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah dengan pasien 9. Pasien 9 bukan itu ternyata. Quality produk itu memang disesuaikan dengan harga untuk jangkauan orang yang pengen kualitas ini. Tapi tidak menyetarakan itu dengan self esteem. Jangan setarakan produk itu dengan self esteem. Itu aja jadi masalahnya. Jangan letakkan self esteem atau harga diri Anda secara dengan price tag atau daftar harga di benda yang Anda kenakan. Itu yang jadi masalah. Jadi bukan itu. Orang tidak akan lihat dari situ
mau Anda pakai baju singlet ya, Iya. apa boxer 1003 gitu ya. Beli 2 dapat 1. Gitu ya. Tapi pada saat Anda ada pada saat orang lain butuhkan. Iya, benar. Tidak perlu pakai materi, Anda bisa sumbang tenaga, pikiran, Anda berempati dengan orang, kemudian Anda memiliki wawasan yang luas sehingga orang bertanya, orang dapatkan solusi begitu ya, akhlak ya. Itu ini permainan akhlak. Nah, cuman kan mahasiswa kita nih yang memang awalnya pertama kuliah ya dengan gaya yang biasa gitu kan, memang gaya-gaya anak pulau gitu ya. Set masuk semester 2, masuk semester 5, ngubah nih gayanya, nongkrongnya, terus gaulnya sama anak-anak yang mana gitu kan. Jadi ya ukur aja lah diri sendiri gitu kan, lu mampu nggak? Kalau mampu ya udah is okay gitu kan. Cuman kalau dengan pendapatan orang tua yang untuk ngirim bayar UKT aja udah ngap-ngapan gitu kan, dengan tambah pengeluaran kamu yang belum lagi kos standar kawan yang ternyata di luar kos-kosan gitu. Maksudnya ya udah tampil apa adanya aja gitu kan. Jangan yang kawan mengubah, dia pengen ngubah juga tapi nggak mampu gitu, dipaksain gitu kan, dipaksain ngapain gitu, apa sih yang kamu cari di sini apa gitu. Lu udah datang kuliah udah gitu kan, selesai, nah balik lagi kampung, bangun tuh kampungnya gitu kan, bangun pulau lu gitu kan. mama begini memang nasihat mama nak, berjuanglah gitu ya. Di balik itu anak-anak, mak aku minta diakui. Iya, Mbak Emi setuju bahwa yang harus dipahami, melihat ini kita harus melihatnya tuh dari kacamata dua belah pihak ya. Artinya ini dia kan baru melihat sesuatu yang dia baru masuk ya, masuk ke Tanjung Pinang dengan atmosfer udara, dengan ini kemudian nah pada masuk ini pesan saya begini, kadang kalau dikasih tahu jangan gini, kadang-kadang nggak akan ini ya, nggak akan bisa langsung diterima begitu, karena Charles Horton Cooley gitu ya, sosiolog itu pernah bilang bahwa looking self, teorinya tuh teori cermin. Kita ingin menampilkan apalagi ke orang lain sesuai apa yang diinginkan orang, kan gitu tuh ya. Kita akan cenderung memakai diri kita tuh sesuai yang kita perkirakan orang tuh akan terima kita seperti ini. Nah, ini nih yang jadi masalah tuh pada saat kita mulai berinteraksi secara sosial, kita ingin diterima kan di situ gitu. Nah, tips pertama yang harus Didin, ya nanti kalian akan tahu lah dalam perjalanan itu, yang tahu kalian akan sanggup atau tidak itu kan perjalanan kan kalian sendiri ya. Cuman pada saat itu kalau kalian ragu-ragu atau misalnya ini udah ngap nih sebenarnya, kita beruntung dapat teman yang punya ekonomi status sosial lebih tinggi dari kita, sehingga pakaian yang dia pakai ada sesuatu yang kita inginkan, kendaraan yang dia pakai adalah kendaraan lebih nyaman daripada yang kita gunakan, kemudian pertemanan dengan dia adalah sesuatu yang membuat kita juga seolah-olah memiliki derajat yang agak lebih baik dari, tapi itu hanya masalah waktu gitu, masalah waktu pada saat sampai kita juga akan ngerasa ngap sendiri gitu, karena saya pun pernah merasakan begitu, bagaimana kemudian kayak mbak-mbak BSD kata orang di Jakarta tuh, yang CBSD itu bagian situ tuh kan itu yang ketali. Tag-nya tuh aja harganya bisa sampai jutaan gitu. Gaji UMR Jakarta tuh paling sekitar 4,5 juta sekian. Tapi kalau kita hitung top to toe dari atap kepala sampai ke kaki dia itu kayaknya yang dia pakai hampir 18 juta. Terus dari mana? Kartu kredit kan. Nah, ini masalahnya. Hidup tuh hanya hidup dari kerja tuh hanya pagi malam hanya untuk memenuhi standarisasi supaya kita bisa diterima orang, dan itu akan capek. Jadi kita tiap hari akan minta, mak nggak cukup, tahan makan Indomie, pop mie demi supaya bisa diterima kawan kita tuh yang ngomong sesekali nggak apa-apa lah, nyenangkan diri kamu sendiri pakai pakai sepatu harga 1 bulan gaji begitu ya. Ya sekali mungkin. Kadang-kadang kita juga akan merasa bersalah begitu ya, pada saat yang kemudian kita bisa pakai sepatu itu bawa pulang ke rumah, terus ibu kita tuh yang masih mikir besok mau masak apa. Iya, benar. Nah, pada saat Anda berada pada kondisi itu, maka hati-hatilah dalam memilih circle. Itu satu tipsnya, hati-hati kita dalam memilih
teman di dalam itu gitu ya. Kalau misal nggak salah sih berteman dengan teman yang apa namanya yang punya status sosial dan ekonomi yang baik, tapi dia humble gitu istilahnya, dia tidak memaksakan standar dia ke kita gitu ya. Kalau dia tidak memaksakan standar dia ke kita, oke, jalanin aja gitu. Tapi pada saat kita sudah merasa sesak bahwa apa namanya kita harus menuntut dia, dia beli, dia nggak beliin kita nih, kita harus beli sendiri supaya bisa setara lagi. Sedangkan kita sebaiknya tinggalkan. Karena apa namanya sesuatu kalau udah terpaksa nggak pernah ada yang baik ya. Pada akhirnya nanti Anda akan melihat apa ya namanya, pada akhirnya kalian nanti akan melihat bahwa apa namanya itu tidak terlalu berbanyak pengaruh terhadap perkembangan tubuh perkembangan kita lebih baik gitu. Nggak ada. Pada akhirnya yang akan dilihat adalah nilai-nilai IPK Anda ya. Kemudian masa studi Anda gitu. Ini dapat sendiri nih ya. Terus kemudian apa namanya ini apa namanya capaian Anda terhadap sesuatu yang memang dari awal sudah didoakan dan sudah ditujukan untuk dari orang tua gitu. Pada akhirnya itu kok. Pada akhirnya itu. Nah, kalau sudah gitu maka hati-hati dalam memilih konten. Yang kedua, cari idolanya hati-hati begitu. Benar. Cari idola hati-hati. Toh Mark Zuckerberg sebagai orang yang masuk majalah Forbes gitu ya, setelah Bill Gates, bajunya itu juga. Bener. Dia tidak mau terlihat kaya, tapi bagaimana supaya bisa jadi kaya gitu ya. Bener. Ini sendal Adidas teplak gitu udah baju abu-abu itu ya. Nah, lihat juga kalau saya Oprah Winfrey ya. Oprah Winfrey itu orang yang betul-betul yang kaya tapi humble begitu ya. Nggak mesti fleksi sana sini, tapi dia juga bisa merasakan yang perjuangan dari bawah. Jadi hati-hati dalam memilih idola. Hati-hati memilih apa namanya YouTuber, influencer atau konten-konten yang Anda lihat di ini. Kalau misalnya dia sudah dengan privilege atau hak istimewa, udah lahir sultan ini semua, sudah skip. Nah. Karena memang secara tidak sadar hari-hari ngikutin akhirnya ini kan. Otomatis itu cermin kita kemarin tadi looking glass self kayak Carlton Cooley, kita akan punya apa namanya, walaupun nanti ini untuk motivasi. Ini kita udah baca buku The Secret nih, bahwa universe akan menangkap semua keinginan kita, tempelin semua tokoh-tokoh idola gitu ya. Penuh di kamar. Target boleh, tapi hargai proses gitu. Maksud saya tuh sepanjang cara-cara yang dilakukan masih dalam tataran yang apa namanya baik, dan ini ya kayak halal thayyiban gitulah. Memang cara-cara halal dan memang baik begitu, dan tidak menyesakkan Anda. Syaratnya kalau udah terasa sesak, tinggalkan, empas gitu. Nggak ada masalah. Kita nggak punya teman mungkin 1-2 minggu mungkin akan agak aneh dikit. Tapi setelah itu Anda merasa kelegaan yang luar biasa. Percaya sama saya. Daripada apa ya, pengen temen yang banyak tapi sesak. Gue nggak gitu, tapi nggak bisa gitu kan. Bisa, cuma masalahnya mau atau tidak gitu. Anda berani atau tidak begitu. Nah, itu aja sih. Jadi hati-hati aja dalam cerdas dalam memilih circle. Kemudian apa namanya, kalau potensi Anda tidak bisa di situ, maka kembangkan yang lain. Kalau memang Anda tidak punya apa namanya rupiah gitu, Anda harus punya otak yang lebih encer gitu, dan itu lebih mudah untuk kita achieve ketimbang harus nge-achieve duit ya. Gitu. Saya rasa itu sih Mbak Emi. Sebelum closing sedikit ini ya, maksudnya tips dari saya tadi, udah tips dari Mbak Uli gitu ya, bahwa sebenarnya hidup ini simple gitu ya, simple. Gengsi itu yang ribet. Nah, gengsi yang ribet. Tuh. Jadi dikit-dikit gengsi gitu kan. Sebenarnya sederhana aja gitu. Kita harus selalu berpikir positif. Terus yang penting lagi kita apa namanya, hidup itu harus ya bahagia ya dong. Siapa sih yang bisa ngukur kebahagiaan kita gitu kan? Ya memang kita sendiri gitu. Kita yang bisa ngukur kita bahagia dengan yang maksudnya makan nasi sebungkus berdua sama teman, ya udah itu aja udah kita bahagia gitu kan. Nah, terus berpikir positif tadi itu yang harus kita tekankan ke diri kita. Jangan yang
pengen kebanyakan pengen banyak gaya gitu ya, kita pengen banyak gaya tapi kita nggak bisa ngikutin itu gitu, kita nggak bisa pengen sesuatu dengan jadi nafsu kita aja yang kita turutin gitu kan, tapi bukan menjadi suatu ukuran bahwa ini kebutuhan kita kok, enggak, jadinya enggak melihat bahwa itu menjadi suatu kebutuhan gitu, tapi hanya pengen nafsu, pengen se-circle tadi, seteman geng gitu kan, jadi kebanyakan yang seperti itu gitu. Nah, kembali lagi ke diri kita, bagaimana kita menyikapi itu gitu. Baik, ini aja pesan dari kami. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.